Seperti apa prospek islah di tubuh Partai Pohon Beringin, pemirsa? Namanya juga Partai Pohon Beringin, di bawah Beringin selalu sejuk dan rindang. Apakah kedua kubu ini merasa tetap sejuk dan rindang di bawah pohon yang sama? Akan kita diskusikan dalam Prime Time Talk kali ini. Saya ke Pak MS Hidayat kembali melalui sambungan telepon. Pak Hidayat, apakah ada negosiasi yang menyangkut mungkin ada yang bisa ditinggalkan terkait egosentris masing-masing kubu ini sehingga ada titik temu di mana pihak kubu Anda mau mengalah dan di bagian mana kubu Pak Agung Laksono bisa menanggalkan egonya? Ya, sebelumnya tadi saya mau sampaikan bahwa apa yang Bung Mekeng sampaikan tadi itu juga sudah didiskusikan di internal kita panjang lebar dan memang pada akhirnya kita mencapai beberapa kesepakatan sementara yang nanti akan kita dalami dalam proses berikutnya. Ini kan kita terbagi dalam dua bagian sebagai yang tadi disampaikan, yaitu yang menyangkut masalah visi dan nanti ketika kita menyepakati merger atau penggabungan itu. Jadi pada prinsipnya apa yang tadi diutarakan Saudara Mekeng itu sudah kita bahas secara mendalam dan supaya Anda ketahui juga kan di kalangan kami sendiri ada dinamika pemikiran yang cukup intens. Soal apa itu, untuk Pak? melakukan pemikiran kembali beberapa prinsip-prinsip yang harus kita rombak dan kita lalui. Dan proses ini sudah berjalan. Jadi kalau kita tadi melakukan take and give, saya kira bagian dari semangat itu. Ya. Itu yang bisa saya lakukan, saya sampaikan. Ya, Pak Hidayat, apakah hasil pembicaraan sore ini di DPP Golkar Selipi sudah dikomunikasikan juga dalam koalisi? Dalam koalisi, oh enggak. Jadi tadi saya menyampaikan bahwa masalah KMP itu sesuatu yang sudah done dan ini merupakan komitmen politik yang disampaikan. Tapi bahwa tadi ketika dikritik mengenai koalisi permanen, saya juga menyampaikan reaksi yang sama. Bahwa saya mencari dalam textbook, memang nggak ada yang namanya koalisi permanen. Yang permanen itu selalu adalah kepentingan. Dan kami juga kemudian menyepakati KMP kita singkirkan, karena itu bagian dari Golkar yang akan menyelesaikannya. Fokus saja kepada posisi dan peranan Golkar terhadap pemerintah. Dan itu yang kita rumuskan bersama. Artinya Pak Hidayat, apakah statement Anda ini merupakan sinyalemen bahwa Partai Golkar akan keluar dari koalisi Merah Putih? Saya tidak bisa menyampaikan dalam forum ini, tetapi yang bisa saya jawab adalah bahwa KMP tidak usah kita masukkan dalam bagian kesepakatan ini, tapi itu adalah merupakan persoalan Golkar yang nanti akan berproses sendiri. Dan Golkar memberikan posisi yang definitif mengenai hubungan dengan pemerintah. Tapi Pak Hidayat, tadi kita rumuskan bersama. Ya, tapi Pak, kan posisi Partai Golkar versi Anda dan teman-teman di koalisi ini kan terkait dengan fungsi Pak Abu Rizal Bakri juga di koalisi sebagai koordinator koalisi. Ini bagaimana nanti? Ya, itu adalah bagian dari internal kami yang nanti dalam proses kami. Oke. Sebab kalau itu terus dipertentangkan, meskipun kami sendiri juga tentu ada proses interaksi di internal kami. Tapi kalau itu dipersoalkan sebagai bagian dari syarat mutlak untuk meneruskan, maka tadi deadlock. Oke. Ya. Ya. Tapi Nah, apakah ada batas waktu, Pak? Kami pun sudah siap juga untuk proses yang lain. Gimana? Tapi ya Pak Hidayat, apakah sempat dibahas juga dalam pertemuan tadi terkait dengan biar tidak deadlock, terkait soal koalisi, apakah nanti akan dibahas secara internal dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 tahun ke depan akan didiskusikan, ada batas waktunya nggak, Pak? Ya, itu adalah bagian dari catatan kita bersama bahwa yang penting sekarang kita menyepakati fungsi dan peranan Golkar dan sikapnya terhadap hubungan dengan pemerintah. Hal-hal menyangkut KMP itu adalah bagian dari
urusan dan tanggung jawab Golkar. Ya, Dan baik. tentu saja sebagai pimpinan di KMP sekarang ini, apapun proses yang terjadi di KMP tidak bisa begitu saja diputuskan. Kan harus ada suatu proses dan sebagainya. Ya. Baik, Pak Hidayat tetap bersama kami. Saya minta komentar Pak Kris tadi dulu nih. Ini kira-kira sudah jelas ini arahnya Pak Kris? Koalisi ini Golkar akan keluar dari koalisi atau seperti apa? Atau seperti tarik ulur lagi? Soalnya urusan itu sebetulnya untuk islah ini ada hubungan segitiga ya antara kubu ARB, kubu Agung dan masyarakat. Di masyarakat trust ini sebetulnya sudah sangat tipis sebetulnya dengan kubu Munas Bali ini. Karena apa? Karena juga secara terbuka misalnya di dalam memenangkan Munas itu ada kata-kata yang sangat terbuka dan diakui bahwa pokoknya harus menang. Kalau perlu dengan cara licik, kira-kira begitulah. Ini bagi masyarakat itu menggores betul. Apa seperti itu ya? Secara terbuka seperti itu. Apa tuh merekayasa yang kayak begitu. Nah, juga masyarakat yang tidak bersentuhan langsung itu kan ada rasa kayak begitu. Tentu di kubu lain ya trust ini juga harus dibangun dulu. Bagaimana islah kalau rasa percaya betul nggak nih? Ya. Oh dulu ada cara-cara kayak begitu kerasnya, begitu dianggap waduh pokoknya orang sangat merasakan. Kalau saya baca wawancaranya Mas Priyo apa itu tekanan yang sangat dirasakan dengan cara-cara seperti itu. Bagaimana trust bisa dibangun dalam waktu yang singkat? Ya, jadi menurut saya ini tentu islah sesuatu yang luhur ya, yang dan baik sekali, yang saya kira ideal. Tetapi apakah itu kita akan bisa sampai tingkat ke sana kalau memang trust ini juga belum mulai dirintis dan saling percaya. Pak Kris, kan untuk menjaga atau membangun kembali trust itu kan syarat, kalau bicara syarat ya, soal koalisi kan harusnya mutlak dibahas. Ini kan dikesampingkan dulu. Jadi oleh karena itu trust ini sekarang harus sangat konkret dulu. Misalnya bahwa bagaimana komitmen bahwa betul-betul kalau memang menjadi satu, pilkada tetap langsung. Bagaimana, apa rumusannya? Kalau kemudian kita tidak hanya menjadi sebagai partai yang hanya ingin menjegal pemerintah, apa rumusannya? Ya, rumusannya itu apa? Apakah kemudian juga keseimbangan itu kalau dijadikan faktor penyeimbang itu apa bentuknya, apa konkretnya? Isu-isu kan lalu menjadi isu-isu apa? Isu-isu yang ukurannya apa? Isu-isu ukurannya asal isu ini atau isu-isu yang betul-betul secara spesifik dinilai ini nggak benar nih, pemerintahan nggak benar. Oke, kita akan lawan. Tapi kalau benar kita dukung. Nah, kalau rumusan-rumusan itu detail justru itu ada, bagi saya masih mungkin islah. Tetapi kalau kemudian juga kita mengabaikan kenyataan, kenyataan mengenai trust, kenyataan mengenai bagaimana rumusan-rumusan yang bisa mengikat mereka, ya kan, agar betul-betul koalisi itu betul-betul bisa menjamin juga perkembangan Golkar dan juga kontribusi kepada kebijakan-kebijakan yang memihak kepada masyarakat. Tapi menurut itu Anda, harus jelas. Menurut Anda Pak Kris, ini pasti islah nggak? Feeling saya agak susah. Agak susah. Agak susah. Agak susah bisa jadi Agak islah susah. tapi lama begitu. Atau tidak islah? Karena kalau juga belum juga berani membicarakan hal yang krusial. Ya toh, itu saja. Ya kan, itu saya kira susah kan istilahnya. Jadi ya kan akhirnya kemudian kuatan institusi yang mana yang lebih terkonsolidasi. Ya kan? Nah, ini yang saya kira sekarang trennya menurut saya dengan datangnya Pak Akbar Tanjung kepada Jokowi, bagi saya itu sudah sesuatu indikasi bahwa tidak bisa lagi nih Pak Akbar Tanjung yang sangat lihai membaca situasi ini mungkin sudah tidak bisa lagi mempertahankan dengan posisi yang sama, sudah berbeda sekarang ini. Tapi kan jangan lupa dua kubu juga bertemu sama presiden kan? Kenapa itu? Kedua kubu juga bertemu presiden sebenarnya. Loh ya, tapi kan kalau kita melihatnya kan semula kan ini kencang sekali, merasa bahwa percaya dirinya sangat kuat sekali, ya kan? Tapi tiba-tiba kemudian juga minta ketemu dan setelah ketemu ungkapannya seperti itu, ya bagi saya itu sudah Bagaimana? Ini lempar aduk nih. Pak Kris, Anda menerjemahkan ketemunya Akbar Tanjung itu dengan presiden sebenarnya ketemu minta tolong dalam kondisi sudah ketemu yang memberikan kesan, Pak, kita tidak sekeras itu, Pak. Percayalah sama saya, kita tidak sekeras itu. Urusannya adalah Pak Jokowi percaya nggak dengan omongannya Pak Akbar ini? Nah, itu saja urusannya. Atau Pak Jokowi lebih percaya yang mana gitu kan? Iya. Oke, baik. Saya akan ke Anda Pak Melkias, tapi nanti di segmen berikutnya. Kita break dulu, pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.